Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fitriani, SEMM. Saya dosen tetap Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 pada Tridharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS dan saya mengajar pada semester ganjil. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pengantar bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang dunia bisnis, konsep, fungsi, dan lingkungan bisnis. Mahasiswa akan mempelajari pengertian bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, dan fungsi manajemen, termasuk di dalamnya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen kewirausahaan, serta manajemen operasional. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan untuk membahas mengenai etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan dan peran teknologi dalam dunia bisnis. Buku utama yang saya menggunakan buku pengantar bisnis edisi ke-10 karangan Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin serta Bukhari Alma. Dan saya juga memberikan bahan ajar tambahan sebagai penunjang yaitu melalui jurnal serta internet yang terkait dengan isu-isu hangat yang membahas mengenai pengantar bisnis. Adapun capaian program studi manajemen meliputi beberapa poin dan berfokus kepada sikap. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang ketiga, bermoral Pancasila. Dan yang terakhir adalah berkontribusi pada masyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Capaian mata kuliah pengantar bisnis meliputi beberapa poin juga. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab secara profesional dan beretika terhadap capaian usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan bisnis dan berkontribusi dalam menciptakan usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tentang ruang lingkup bisnis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan memecahkan berbagai masalah. Di dalam mengajar, saya menggunakan metode perkuliahan DIA atau Delivery Interaksi Assessment, baik itu secara online maupun secara offline. Dan untuk aspek penilaiannya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kehadiran 30%, UTS 20%, UAS 40%, dan yang terakhir adalah tugas 10%. Baiklah, silahkan kita simak untuk video pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah pengantar bisnis seperti berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan Ibu hari ini, marilah kita berdoa dulu ya menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Untuk absen seperti biasa, absen sudah Ibu buka, nanti kalian silakan buka silakan keadaan masing-masing, lalu kalian silakan scan QR untuk mata kuliah pengantar bisnis pada hari ini ya. Oke, nah kemarin kita kan sudah bertemu ya di pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya, di mana pada tema hari ini kita akan membahas mengenai pengertian bisnis dan juga ruang lingkup bisnis ya. Nah, sebelumnya kemarin di pertemuan pertama Ibu sudah sedikit menyinggung nih ya untuk mengenai bisnis itu sendiri. Masih ada yang ingat gak? Apa sih sebenarnya definisi dari bisnis? Bu. Ya, Nabil. Kalau misalnya saya pribadi, bisnis itu adalah suatu kegiatan dari individu ataupun organisasi, kayak dia tuh menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan laba gitu Bu. Kayak gitu. Terus kayak misalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Ya, jadi betul ya, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha ya oleh individu dan juga organisasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan laba. Apa yang dihasilkan? Apa yang dijual?
Produk atau jasa ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak kebutuhan masyarakat? Yang pertama adalah kebutuhan pangan, lalu kebutuhan lalu kebutuhan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang lebih mendetail. Tadi sudah ya definisi bisnis. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai daya tarik bisnis ya. Nih, Ibu mau cerita sedikit nih ya. Zaman dulu itu ya, anak muda itu tidak tertarik dengan profesi bisnis gitu. Bahkan sebagian dari pemikiran orang tua zaman dulu ya, mereka itu berpikir kalau anaknya nih misalnya lulus kuliah seperti kalian ya, terus lulus kuliah, terus anaknya jadi bisnis gitu. Orang tua tuh tidak merasa bangga gitu. Kenapa? Karena orang tua merasa bahwa bisnis itu adalah profesi yang tidak menjanjikan pada saat itu ya. Mereka berpikir bahwa bisnis itu untuk dijadikan sumber pemasukan itu tidak stabil gitu ya. Dan satu lagi, nggak tahu kenapa di pemikiran orang tua zaman dulu itu mereka berpikir bahwa bisnis itu adalah pekerjaan yang tidak terhormat di masyarakat gitu. Kalau misalkan ya anaknya lulus kuliah lalu anaknya bekerja di kantoran gitu ya, baik swasta ataupun menjadi pegawai negeri di pemerintah gitu ya. Nah orang tua tuh bangga, walaupun lapor sendiri ya, gajinya kecil misalnya ya. Tapi ya itu mereka merasa bahwa kalau anaknya kerja di kantoran atau kerja di pemerintahan gitu ya, itu mereka merasa bahwa anaknya itu sudah bisa membanggakan keluarga dan dianggap pekerjaan yang terhormat di mata masyarakat gitu ya. Ditambah lagi ya, terkadang orang tua juga berpikiran bahwa di dalam dunia bisnis itu banyak sekali faktor-faktor psikologis yang negatif. Ya, contohnya misalnya di dalam bisnis itu mereka berpikir bahwa banyak terjadi ketidakjujuran ya. Lalu di dalam bisnis itu juga banyak terjadi sifat-sifat yang agresif gitu ya, sifat-sifat yang egois gitu ya, bahkan banyak lagi gitu, sehingga menambahlah ketakutan si orang tua ini pada saat dulu gitu ya. Nah selanjutnya dengan adanya prinsip yang seperti itu gitu ya, baik anak mudanya, baik orang tuanya gitu ya, itu jadi sebuah jadi sebuah hambatan gitu, sehingga negara kita ini besar ya, negara kita ini kaya gitu. Tapi kalau misalnya prinsip anak mudanya, prinsip orang tuanya ya berpikir seperti yang tadi Ibu ceritakan gitu ya, maka kita akan sedikit tertinggal. Kita akan sedikit tertinggal dengan negara tetangga kita. Ya, negara tetangga kita, negara apa saja? Malaysia, Singapura, akan ya, gitu. Nah, mereka itu sejak dulu ya, negara-negara tetangga itu sejak dulu mereka sudah menggeluti dunia bisnis. Bahkan mereka sudah menjadikan profesi bisnis itu menjadi profesi yang spesial. Kenapa? Karena mereka sudah mulai membuka industri secara besar-besaran dari hulu sampai ke hilir. Ya, gitu. Terus ya, satu lagi, terkadang mungkin anak muda ya atau orang tua bahkan kita semua ya, mungkin kita lupa kalau negara Indonesia itu adalah negara besar dan negara mayoritas agama Islam ya. Kita lupa gitu kalau misalkan dulu ya, kalau kita percaya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, itu adalah seorang pedagang. Ya betul, seorang pedagang loh Nabi Muhammad. Bahkan ada sahabat yang bertanya ya kepada Nabi saat itu, "Ya Rasul," kata sahabat itu, "pekerjaan apa sih yang paling terbaik di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Berdagang." Atau Rasul menjawab, "Pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang bersih." Apa maksudnya? Maksudnya ya, Rasul itu sudah mengajarkan kepada kita, hambanya ya, umatnya, sudah mengajarkan kalau misalnya kita mau menjadi pedagang yang sukses ya, hendaklah kita berdagang dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur gitu ya, maka kita akan dekat dengan kesuksesan. Tapi kalau sebaliknya ya, kita berdagang dengan cara yang tidak jujur ya, dengan cara curang, dengan cara yang tidak baik ya, apa kata lagi? Kita akan dekat dengan kehancuran. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya.
Oke, mengapa bisnis itu penting ya? Oke, sebelum kesini Ibu mau tanya dulu. Lain dulu, lain sekarang. Ya, kalau tadi Ibu bilang anak mudanya, sebagai orang tuanya tidak tertarik dengan dunia bisnis, beda lagi dengan sekarang. Ya, sekarang justru semua orang baik muda ataupun tua sudah berbondong-bondong termotivasi untuk melakukan profesi bisnis. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Idam, coba. Kenapa dah? Kalau menurut saya tuh kenapa sekarang orang yang berbisnis dulu, karena sekarang untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit untuk Ya, itu fakta apa hoax? Fakta. Fakta ya. Fenomena saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Apalagi? Iya, Dinda. Mungkin juga sulit lolos dari PNS. Ada yang pengalaman? Saudaranya, keluarganya? Kalau ibu pengalaman? Dan nggak lolos memang, ya, ibu hanya manjangin antrean aja, ya nggak? Karena ya kadang kita bukan menjadi rahasia umum ya, sulit sekali untuk menembus pemerintahan itu, gitu ya. Ya terkadang masih banyak lagi isu-isu lain, gitu ya, adanya nepotisme atau apalagi kita nggak tahu ya. Yang pasti memang secara fenomena memang sulit untuk bekerja di pemerintahan sebagai pegawai komisi. Betul yang teman kalian katakan. Satu lagi mungkin, ada yang mau menjawab? Sira. Karena persaingan yang semakin ketat. Ya, itu sangat betul. Sekarang ini kalau misalnya nanti ya kalian udah lulus nih, terus kalian mau mencoba nih ya melamar pekerjaan, atau kalian sebelum lulus sudah sering baca di media gitu ya, lihat di TV gitu ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang membuka lowongan pekerjaan, yang melamarnya banyak gitu ya, baru juga lihat nih udah mundur. Kenapa? Karena syarat untuk standar masuk ke perusahaan yang besar atau perusahaan yang kalian mau itu sangat tinggi ya. Pertama, harus misalnya mempunyai pengalaman ya. Kedua, harus berasal dari background universitas negeri ternama ya, mundur kan kalau swasta ya. Terus lagi harus menguasai bahasa Inggris ya, setidaknya pasif. Nah, terkadang dengan standar yang begitu tinggi itu ya mundur gitu ya, dan memang itu fakta. Tapi yang ibu mau informasikan kepada kalian, kenapa saat ini baik anak muda ya ataupun orang tua itu sudah terbuka pikirannya gitu ya, termotivasi untuk menggeluti profesi bisnis. Karena yang pertama, sekarang zaman sudah modern ya, teknologi sudah semakin canggih ya, dimana sekarang banyak sekali platform media sosial ya yang akan bisa membantu atau kalian jadikan fasilitas untuk memulai usaha bisnis ya, baik itu pemula, terus kalian bisa mencari pengalaman dari sana, kalian bisa belajar ya, bahkan kalian bisa mendapatkan tutorial ya di media sosial ya. Dan satu lagi, sekarang juga sudah banyak sekali universitas baik swasta maupun negeri itu sudah membuka program studi yang khusus di bidang bisnis ya, bahkan anak pejabat ya, orang kaya ya, itu kuliah sampai ke luar negeri sana ya, orang tuanya mengeluarkan biaya yang besar, mempercayakan kepada anaknya gitu ya, kuliah di luar negeri sana hanya untuk mengambil program studi bisnis, dengan harapan mereka pulang gitu ya, mereka sudah bisa memulai ataupun membuka usaha bisnis dan sukses ya. Dari situlah banyak akhirnya anak muda yang termotivasi ya, orang tua yang sudah terbuka di pikirannya bahwa oh bisnis itu sudah tidak bukan hal yang tidak terhormat lagi, bukan hal yang tidak penting lagi, saat ini sudah sangat penting gitu ya. Ditambah dengan fenomena yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Oke, selanjutnya mengapa bisnis itu penting? Sekarang ibu tanya, tadi sudah kita bahas di awal. Kebutuhan manusia itu ada sandang, ada pangan, ada papan ya. Siapa yang harus memenuhi kebutuhan ini kalau ibu tanya? Si pembisnis, ya kan? Ingat balik lagi tadi ke definisi bisnis ya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu dan juga organisasi ya, yang menghasilkan, yang menciptakan, yang menjual ya produk ataupun jasa ya, apalagi untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini.
kebutuhan itu ada sandang pangan papan, ada juga kebutuhan dari mulai barang yang sederhana sampai barang yang mahal. Disitulah bisnis berperan untuk memenuhi permintaan ya si manusia itu. Kenapa ibu bilang seperti lingkaran setan? Karena tidak ada ujung dan tidak ada awal mula. Seperti itu aja terus. Ya, manusia bekerja dengan sekuat tenaga ya mencari uang. Lalu kita punya kebutuhan, dibelanjakan uang itu sampai habis. Begitu aja terus. Ya, disitulah bisnis berperan penting dalam menyediakan semuanya. Dan itu akan terjadi selamanya. Betul tidak? Betul. Betul dong. Selama manusia masih hidup, kebutuhan itu akan selalu hidup. Dan disitulah bisnis tidak akan pernah berhenti. Ya. Sekarang boleh nggak ibu tanya, apa sih sebetulnya perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kan yang harus dipenuhi itu kan ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu apa? Sesuatu yang harus dipenuhi, ya, mau tidak mau harus dipenuhi, ya, secara mendesak. Kalau manusia tidak makan, mati. Ya, manusia tidak minum, mati. Tapi kalau manusia tidak pakai tas Hermes, ya nggak apa-apa. Ya, manusia tidak pakai iPod, nggak apa-apa. Itu namanya keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu hal yang mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga. Tapi kalau keinginan itu di luar itu. Tapi antara kebutuhan dan juga keinginan dan juga semuanya menjadi peluang bisnis untuk masuk ya. Ya. Lalu selanjutnya, sampai di sini ibu tanya, paham nggak definisi bisnis apa, daya tarik bisnis apa, paham nggak sampai di sini sebelum ibu lanjut? Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada 3 ya fungsi dasar dari bisnis. Ibu catat ya. Yang pertama itu adalah mencari bahan mentah. Nah, ya. Bisnis itu dasar yang pertama adalah mencari bahan mentah. Apa yang kedua? Mengolah, ya. Mengolah bahan mentah ini menjadi barang jadi, ya. Barang jadi atau produk. Nih, bahan mentah ini diolah menjadi barang jadi. Itu fungsi bisnis yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Setelah bahan mentah dicari, setelah diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, yang ketiga adalah disalurkan ke tangan konsumen ya, dijual gitu ya. Dijual. Nah, jadi itu adalah 3 pokok fungsi dasar bisnis. Kalau misalnya cuma ada bahan mentah nggak diolah, bukan masuk ke bisnis ya. Tapi kalau misalnya dia punya bahan mentah, dia olah, nggak dijual, itu juga salah aja ya. Bukan masuk ke dalam 3 fungsi dasar bisnis. Ketiganya harus ada jika kita meneliti profesi bisnis. Paham ya? Paham. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir adalah bisnis itu harus berpandangan jauh depan. Ya, kalau kita bisnis cuma sementara doang gitu ya, cuma hari ini besok enggak, itu bukan bisnis. Karena itu tadi yang sudah disebutkan, kebutuhan keinginan itu kan selalu ada selagi orang itu masih hidup, ya. Di situ pun bisnis selalu ada juga kan untuk memenuhi permintaan, ya, permintaan konsumen. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian sudah terjun ke dunia bisnis, ya, itu bisnis yang kalian jalankan harus selamanya, ya, tidak sementara, ya, dan bahkan harus berpandangan jauh depan. Bagaimana agar bisnis kita ini berjalan dalam jangka panjang? Di situ kita harus memenuhi yang namanya 5 faktor kontinuitas usaha. Ya, apa saja? Ada yang tahu nggak? Udah pernah dengar nggak faktor kontinuitas usaha? Belum ya? Ibu akan jelaskan. Yang faktor pertama adalah namanya likuiditas. Ya, likuiditas itu adalah kemampuan ya si bisnis dalam membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ya dia tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Ya, Rafli. Kalau menurut saya jadi kayak fatal itu Bu. Jadi kalau tidak membayar tepat waktu karena si produksi dari bisnis tersebut tidak akan berjalan. Betul ya. Betul ya, Rafli. Tepuk tangan buat Rafli.
soliditas adalah berusaha agar modal kita ya itu harus lebih besar daripada hutang. Ya, kebayang kalau misalnya kan ada istilah besar pasak daripada tiang, gimana tuh? Ya, berabe kan? Nah, sama bisnis juga kita harus lebih besar modal kita timbang hutang, gitu ya. Makanya dari itu kita harus ada apa? Harus ada dana darurat. Ya, di dalam bisnis itu harus ada yang namanya uang dingin, harus ada yang namanya dana darurat. Karena kan bisnis itu kita nggak tahu ke depan seperti apa, karena kan ada resiko, ya. Resiko itu pasti selalu ada ya, tapi bagaimana caranya kita mengelola atau meminimalisir resiko tersebut, gitu. Sehingga terjadilah solusi, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada namanya soliditas. Apa itu soliditas? Kemampuan bisnis untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Coba kalian bayangin kalau kita berbisnis, udah lumayan nih bisnis kita ya, dari pemula kita udah mulai menjadi udah masuk nih ke dalam pasar gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya masyarakat ada yang percaya nih sama bisnis kita. Apa yang terjadi? Kita bisa bangkrut ya, karena menjaga citra perusahaan ya itu sangat sulit gitu ya, sehingga memang harus betul-betul dijaga gitu ya kepercayaan masyarakat, karena mereka adalah konsumen kita gitu ya. Sebagus apapun bisnis, kalau misalnya bisnis yang kita jual itu tidak dibeli oleh konsumen ya, berarti itu sama aja kita tidak berhasil ya gitu. Walaupun bisnis kita biasa aja tapi kita memiliki konsumen yang loyal, berarti bisnis kita sukses gitu ya. Lalu yang keempat adalah rentabilitas. Apa rentabilitas? Bisnis mampu memperoleh keuntungan yang layak, tidak rugi. Coba bayangin kalau kalian jualan gitu ya, usaha rugi mulu, apa yang dilakukan? Belum tikar ya? Yeah. Kalau terus-terusan dilakukan sedekah namanya ya, bukan bisnis ya, gitu. Nah, jadi memang setidaknya kalau misalnya keuntungan kita tidak naik, gak apa-apa. Namanya juga di area bisnis itu kan seperti itu ya, tidak cepat, tapi setidaknya keuntungan kita stabil. Gitu. Dan yang terakhir adalah kredit warget ya. Apa itu? Kredit warget itu adalah bisnis dipercaya oleh lembaga keuangan ya untuk meminjamkan kita kredit atau pinjaman. Gitu. Fungsinya untuk apa? Ya namanya orang bisnis nggak mungkin kan dia cuma bisnis kecil aja terus gitu selamanya ya. Tidak seperti itu ya. Pasti kan ada keinginan untuk mengembangkan bisnis menjadi bisnis menengah atau bisnis besar ya nantinya. Nah, kegunaannya kredit warget ini adalah agar kita nanti suatu saat bisa mengekspansi bisnis kita lebih luas lagi gitu ya. Misalkan ke cabang gitu ya, atau kita mau keluar berbisnis sekalipun bisa. Ya, jadi paham ya, untuk menjaga agar bisnis kita berjalan dalam jangka panjang ada 5 faktor kontinuitas usaha yang harus kita jaga. Yang pertama apa? Likuiditas. Yang kedua solvabilitas. Yang ketiga soliditas. Yang keempat rentabilitas. Dan yang kelima adalah kredit warget. Ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, kalau misalnya bisa dipahami, Ibu rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi jangan sedih. Ibu akan kasih kalian tugas ya. Ibu akan kasih kalian tugas. Tugasnya adalah untuk minggu depan ya kita bahas ya. Kalian membuat bisnis plan aja dulu sebagai pebisnis pemula gitu ya. Nanti untuk bagaimana tata cara yang lebih detailnya Ibu akan share di WA group kita ya. Kita akan bahas minggu depan. Ya, baik. Kalau gitu, Bu rasa cukup ya untuk hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, jaga kesehatan semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ketiga ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.